Konflik Cina dan Taiwan. Sejarah panjang konflik Cina dan Taiwan kembali menemukan momentumnya dengan terjadinya invasi Ukraina. Serangan Rusia dinilai memiliki beberapa tujuan, di antaranya memicu negara agresor lain untuk melakukan tindakan yang sama yang dilakukan oleh Rusia. Terlepas invasi Ukraina tidak sesuai skenario Putin, bahkan membuat Rusia mengalami kesulitan dan kesusahan di dalam negaranya, namun serangan tersebut menciptakan gempa politik besar yang memporak-porandakan perekonomian di dunia dan mengubah arsitektur keamanan kawasan, lalu juga menaikkan anggaran militer di banyak negara dan membuat temperatur politik dunia menjadi sangat panas. Proses invasi Ukraina yang sudah berjalan 1 tahun tentunya membuat Rusia mengalami kesulitan untuk memproduksi senjata yang disebabkan kelangkaan pasokan bahan baku akibat larangan Barat. Dan hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Cina. Sebagai negara yang membangun mitra tanpa batas dengan Rusia, Cina sudah menempatkan negaranya membantu Rusia sejak awal invasi, sekaligus tanpa pernah mengutuk sikap agresivitas Rusia ke Ukraina. Cina telah berperan membantu Rusia di bidang ekonomi dan diplomasi. Dan sepertinya sekarang bantuan Cina akan lebih meningkat menjadi bantuan senjata yang mematikan. Walau belum terbukti bantuan senjata mematikan oleh Cina ke Rusia tersebut sudah dilakukan. Namun hal ini sudah diperingatkan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada Februari lalu. Ia mengatakan bahwa Cina ada rencana akan memasok senjata mematikan kepada Rusia dan bila itu dilakukan Cina akan menerima konsekuensi keras dari Barat. Respon Cina atas peringatan dari Blinken tersebut disampaikan oleh Wang Yi bahwa Cina tidak bisa didikte oleh negara manapun dalam membangun kerjasamanya dengan banyak negara di dunia termasuk Rusia. Menurut Wang Yi, Cina menempatkan negaranya dalam perang di Ukraina dengan peran konstruktif dengan mendukung dialog mencari solusi damai antara Rusia dan Ukraina. Pasca terjalin mitra strategis antara Cina dan Rusia, hubungan Cina mengalami banyak kesulitan dengan invasi Ukraina yang tidak berjalan mulus. Penjelasan Putin kepada Xi Jinping bahwa operasi militer khusus penaklukan Ukraina akan berjalan singkat tidak menjadi kenyataan. Tentunya Cina melakukan kajian khusus dari proses yang terjadi di Ukraina. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan kembali dalam langkah-langkah strategis Cina ke depannya. Karena di waktu yang sama, tekanan Amerika Serikat selama 3 tahun terakhir semakin keras untuk mengisolasi Cina akibat dampak persaingan dengan Amerika Serikat. Cina melihat hubungan dengan Rusia harus didasari pertimbangan yang kuat agar tidak menambah beban yang tidak perlu untuk membuat Cina leluasa bergerak mendapatkan kembali momentumnya. Kedepannya, mungkin Cina tidak akan membantu secara terbuka kepada Rusia, namun tetap mempertahankan hubungan erat di bidang ekonomi, politik, teknologi, dan pertahanan dengan Rusia agar tetap bisa menandingi hegemoni Amerika Serikat dan Barat. Cina melihat keyakinan Putin yang salah dalam invasi Ukraina bukan semata-mata karena kesalahan kerja intelijennya dalam membaca keadaan lapangan, tetapi disebabkan tim intelijen, lingkaran dalam Putin, dan termasuk Putinnya sendiri memandang sebelah mata dan tidak cermat mengkalkulasi peringatan yang diberikan Amerika sebelum terjadinya serangan Rusia di Ukraina. Setahun sebelum terjadinya invasi Ukraina, sudah terjadi konsentrasi pemusatan kekuatan besar pasukan militer Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Amerika sudah mencoba beberapa kali membangun komunikasi untuk mengingatkan kepada Rusia tentang rencana invasi tersebut. Di musim gugur 2021, Direktur CIA William Burns melakukan pembicaraan dengan Nikolai Patrushev, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Rusia, bahwa Barat sudah mengetahui rencana invasi Ukraina dan meminta Rusia membatalkan rencana tersebut, karena Amerika Serikat akan bersikap tegas dan keras. Begitupun dengan saluran komunikasi yang lain lewat Kementerian Luar Negeri maupun antara Biden dan Putin. Namun peringatan tersebut diabaikan. Rusia kurang menganggap serius dan yakin bahwa operasi militer khusus di Ukraina akan mendulang kesuksesan seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya, baik di Georgia, menjadikan Yanukovych presiden maupun aneksasi Crimea. Pasca insiden ditembaknya balon intelijen Cina oleh Amerika dan tuduhan bahwa Cina akan mengirim senjata mematikan ke Rusia, hubungan Cina dan Amerika Serikat memasuki taraf paling serius dan buruk.
Oleh sebab itu, Cina perlu meredefinisi strategi hubungan politik kedua negara antara Cina dan Amerika di tengah tekanan kepada Cina hampir di semua bidang kehidupan agar Cina dapat mengantisipasi masa depan hubungan yang penuh ketidakpastian tersebut. Indikasi terjadinya perubahan strategi mulai tampak dengan pidato terbaru Presiden Xi Jinping di depan delegasi politik pada acara Kongres Rakyat Nasional di Beijing pada 6 Maret. Xi Jinping dengan belak-belakan menargetkan langsung ke Amerika dalam pidatonya yang menyalahkan penahanan, pengepungan, dan penindasan yang dipimpin oleh Washington untuk tantangan di dalam negeri Cina. Pernyataan sama kerasnya diikuti oleh Menlu Cina yang baru, Qin Gang, dalam konferensi pers pertamanya sejak ia menjabat. Qin Gang mengecam berbagai sikap Amerika, seperti kecaman atas memburuknya hubungan bilateral kedua negara, dukungan Washington kepada Taiwan, dan perang di Ukraina demi kepentingan Amerika sendiri. Lalu tuduhan kepada Cina yang akan mengirim senjata kepada Rusia dan berubahnya persaingan kedua negara menjadi konflik dan konfrontasi antara Cina dan Amerika. Bila negara adidaya ini tidak menginjak rem tetapi terus melaju di jalan yang salah yang tidak ada lagi pagar pembatas. Ketegasan dari pidato Xi Jinping yang diikuti oleh Qin Gang menggugurkan pendapat banyak analis bahwa Cina dalam menghadapi persoalan yang krusial dan kompleks akan mengedepankan diplomasi soft dan sejuk. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Cina menggunakan diplomasi serigala atau wolf warrior diplomasi yang menunjukkan kemarahan, keteguhan, semangat, dan tekad dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam situasi apapun, termasuk siap untuk konflik dan konfrontasi dengan Amerika dan Barat. Cerita di balik berita.